Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya bernama Stirusya Haan dengan NIM 8216182040 kelas B3 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menampilkan media pembelajaran sebagai pemenuh tugas proyek mata kuliah pembelajaran tematik dengan dosen pengampu Profesor Dr. Anita Yus. Pada media pembelajaran ini, saya mengambil kelas 5, yaitu pada pembelajaran tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, dan pembelajaran 2. Adapun muatan mata pembelajarannya yaitu muatan mata pelajaran IPA dengan KD 32 menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. KD 42 membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Untuk muatan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan KD 32 mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan juga dengan KD 42 menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Selanjutnya yaitu muatan mata pelajaran SBDP dengan KD 32 memahami tangga nada dan KD 42 menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai pernapasan manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Nah, selanjutnya di sini ada berbagai sistem pernapasan manusia, yaitu yang pertama mulai dari hidung. Setelah dari hidung dia masuk ke faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu dari sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama adalah hidung. Pertama kali udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Selanjutnya yaitu faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga yaitu laring. Laring atau tekak atau yang sering juga disebut dengan jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Selanjutnya yaitu trakea atau sering kita sebut dengan batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut dengan silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk ke dalam hidung. Nah, selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kanan dan bronkus kiri. Selanjutnya bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan percabangan dari bronkus. Alveolus. Nah, alveolus terdapat di dalam paru-paru yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Nah, paru-paru. Udara masuk ke dalam tubuh melalui
lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Nah, dari penjelasan itu, di sini juga saya akan menjelaskan bagian dari bahasa Indonesianya. Nah, kata tanya, kita sering mendengar kata tanya. Kata tanya biasanya digunakan sehari-hari untuk menanyakan sesuatu. Ada 6 kata tanya, yaitu mulai dari kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, dari ke-6 kata tanya ini memiliki fungsi masing-masing. Saya akan menjelaskan satu persatu. Kata tanya apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berupa perbuatan ataupun keadaan. Contoh, apakah cita-citamu? Yang kedua, kata siapakah? Siapakah itu digunakan untuk menanyakan seseorang. Contohnya, siapakah namamu? Yang ketiga itu di mana? Di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat ataupun lokasi. Contohnya, di manakah rumahmu? Selanjutnya yaitu kata tanya kapan. Kata tanya kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu kejadian yang telah terjadi ataupun yang sedang berlangsung terjadi. Contohnya, kapan kamu pergi ke rumah nenek? Yang kelima yaitu kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab ataupun alasan. Contohnya, mengapa kamu pergi ke rumah nenek? Selanjutnya yaitu kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan suatu cara ataupun proses. Contohnya, bagaimana cara membuat kue bolu? Nah, itulah kata-kata tanya yang sering disebutkan ataupun yang sering digunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain kita harus mempelajari mengenai sistem pernapasan manusia ataupun kata tanya, di sini kita juga mempelajari mengenai tangga nada diatonis mayor. Nah, kita sering mengenal dengan kata tangga nada. Tangga nada itu dimulai dari do, re, mi, fa, so, la, si, do. Nah, di sini adalah tangga nada diatonis mayor. Nah, tangga nada merupakan suatu susunan berjenjang, misalnya mulai dari do sampai ke do kembali. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi ke dalam 2 jenis, yaitu ada tangga nada diatonis mayor dan juga ada tangga nada diatonis minor. Apa ciri-ciri dari tangga nada diatonis mayor? Nah, yang pertama itu tangga nada diatonis mayor itu bersifat riang gembira ataupun lagu-lagunya adalah lagu-lagu yang riang. Yang kedua yaitu bersemangat, dinyanyikan dengan bersikap patriot. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri dengan nada do. Contoh lagu tangga nada mayor yaitu salah satunya adalah Hari Merdeka. Lagu Hari Merdeka dikatakan lagu dengan tangga nada mayor karena lagu ini dinyanyikan dengan riang.
Bagaimana? Sudah mengerti semuanya? Inilah media pembelajaran yang dapat saya buat untuk memenuhi proyek mata kuliah pembelajaran tematik. Kepada Ibu Profesor Dr. Anita Yus, saya ucapkan terima kasih.